Halo teman-teman semua, apa kabar? Jumpa kembali saat ini dengan Jos di sini. Ya, teman-teman, Jos di sini mau kasih pengumuman buat kita semua. Jos mau kasih pengumuman tentang acara Paskah kita. Acara Paskah kita akan dilakukan secara online lewat channel YouTube. Jadi, teman-teman bisa ikuti hari Minggu tanggal 4 April jam 8 pagi dengan tema Ku bersukacita Yesus bangkit. Hore! Ya, begitulah. Ya, jadi teman-teman boleh ajak semua untuk ikuti acara Paskah kita secara online ini. Ya, kita bersama-sama bersukacita karena Yesus telah bangkit. Nanti acaranya banyak teman-temannya. Ada drama Paskah, ada nyanyian, pujian, dan juga ada Jos tentunya ya. Oke, jangan lewatkan ya. Ingat, hari Minggu tanggal 4 April jam 8 pagi. Jangan lewatkan ya. Oke, sampai jumpa semuanya. Selamat malam saudara sekalian. Salam jumpa kembali di dalam acara Renungan Malam pada hari ini. Melanjutkan rangkaian tema tentang 7 perkataan dari Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Maka malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan perkataan yang ke-6 dari Tuhan Yesus tersebut. Saya akan membacakan Injil Yohanes pasal 19 ayat 30a demikian. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Demikianlah firman Tuhan. Saudara sekalian, jika seandainya dalam waktu yang tidak singkat, kita telah merampungkan suatu pekerjaan atau suatu tugas yang tidak ringan, atau melewati suatu ujian atau pergumulan yang tidak mudah, kemudian kita berkata, sudah selesai. Kira-kira perasaan apakah yang ada pada diri kita saat mengucapkan perkataan itu? Ya, tentu saja ada perasaan lega, perasaan senang, atau perasaan lepas atau bebas dari suatu beban tertentu, perasaan puas, bahkan juga perasaan menang. Saudara sekalian, di dalam Injil Yohanes pasal 19 ayat 30a dicatat di sana bahwa Tuhan Yesus meminum anggur asam. Walaupun anggur asam yang diminum oleh Tuhan Yesus itu tidak sepenuhnya menghilangkan rasa hausnya, tetapi anggur itu memampukan dirinya untuk mengucapkan seruan kelegaan dan kemenangan, sudah selesai.
Dalam teks bahasa Yunaninya, seruan tadi adalah tetelestai, yang artinya adalah sudah selesai, tetap selesai, dan akan selalu selesai. Meskipun perkataan sudah selesai yang diucapkan oleh Kristus itu dapat mengisyaratkan suatu kelegaan atau kelepasan yang dialami oleh Kristus terkait dengan kehidupan Kristus di dunia maupun penderitaannya, baik penderitaan jiwa maupun tubuhnya, bisa menandakan bahwa semua kesakitan dan kesengsaraan Kristus dalam hidupnya itu sudah mencapai akhirnya, dan Kristus akan segera pergi ke dalam Firdaus. Ada beberapa makna yang jauh lebih dalam dari perkataan sudah selesai ini, yang sekaligus dapat memberikan penghiburan bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus. Yang pertama, sudah selesai berarti segala penderitaan dari tindak kejahatan maupun permusuhan dari orang-orang yang menghina dan menganiaya Kristus itu telah selesai. Setelah Kristus menerima penghinaan terakhir dalam anggur asam yang mereka berikan kepadanya, itu adalah penghinaan yang terakhir. Hal ini merupakan penghiburan bagi semua orang percaya yang menderita bagi Kristus dan bersama Kristus. Hanya sesaat saja penderitaan itu, dan setelah itu orang percaya yang menderita oleh karena nama Kristus akan berkata, sudah selesai. Yang kedua, sudah selesai artinya di satu sisi rancangan dan perintah Allah mengenai penderitaan Kristus kini telah tergenapi. Sesuai dengan Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 23, semua penderitaan Kristus itu merupakan maksud dan rencana Allah yang tidak dapat diubah lagi. Semua perlambang dan nubuatan perjanjian lama yang menunjuk kepada semua penderitaan Kristus atau Sang Mesias itu telah terlaksana dan telah terjawab. Seakan-akan Kristus sedang berkata bahwa setelah mereka memberinya anggur asam, tidak ada satu kata nubuat pun di dalam perjanjian lama mengenai dirinya sebagai Sang Mesias yang belum tergenapi. Semua nubuatan itu sudah digenapi. Seperti misalnya, Sang Mesias itu akan dijual seharga 30 keping perak, tangan dan kakinya ditusuk, dia diolok-olok, pakaiannya dibagi-bagi, dan lain sebagainya. Dan kini anggur asam itu telah diberikan, sudah selesai. Di sisi lain, saudara sekalian, Kristus telah menyelesaikan pekerjaan penebusan dan keselamatan bagi manusia. Kristus benar-benar berhati-hati agar setiap titik dari rencana keselamatan dari Allah bagi manusia itu benar-benar tergenapi. Di dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 34, Tuhan Yesus pernah berkata, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Di dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 4 disebutkan bahwa Kristus mempermuliakan Bapanya dengan jalan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Bapanya untuk dilakukan. Saudara sekalian, hal ini juga memberikan pelajaran bagi kita agar kita sebagai orang-orang yang telah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan ini, sebagai orang-orang yang telah menerima kasih karunia keselamatan di dalam Kristus, sebagai orang-orang yang telah diciptakan baru secara rohani di dalam Kristus, senantiasa berusaha dengan setia mengerjakan sampai selesai karya baik apapun yang kita mulai di dalam kehidupan kita, agar maksud dan rencana Allah
sebagaimana dicatat di dalam surat Efesus pasal 2 ayat 10, yaitu bahwa kita sepatutnya hidup di dalam pekerjaan atau karya baik digenapi di dalam kehidupan kita. Dalam karya atau pekerjaan baik apapun, marilah kita lakukan atau mengerjakannya dengan sebaik mungkin sampai selesai. Dengan jalan demikian, Tuhan Allah dipermuliakan melalui kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong kita melakukan firman-Nya ini. Amin. Saudara sekalian, marilah kita bersama berdoa. Ya Tuhan, tolonglah masing-masing kami, agar kami senantiasa berusaha dengan setia, mengerjakan dan menyelesaikan karya baik apapun yang bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami, dimanapun Tuhan tempatkan kami. Dan jikalau tatkala kami melakukan hal itu, kami justru mengalami penderitaan oleh karena dunia ini, Tuhan tolonglah kami untuk kami tidak berhenti melakukannya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam saudara sekalian, sampai jumpa kembali. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.